إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد، ويا معاشر المسلمين ويا أحبائي رحمني ورحمكم الله أجمعين. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga dengan anugerah dan rizki yang Allah berikan ke dalam diri kita, kita semua bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada semua hamba-Nya, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ibadah salat Jumat yang kita lakukan ini akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita punya dan menjadi penyebab Allah akan memberikan ridhonya kepada kita dan memasukkan kita semua kelak fi yaumil qiyamah dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan selalu meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, sampai kita semua mudah mengikuti jalan-jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri sekalian mengajak kepada jamaah agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan, mengkokohkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nantinya menjadi orang-orang
orang-orang yang mendapatkan kemenangan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pencipta bagi kita, beliau menciptakan beberapa anggota-anggota badan yang ada di dalam diri-diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak sekali anggota-anggota badan yang Allah ciptakan, yang Allah adakan di dalam diri kita. Allah menciptakan kepala dalam diri kita. Allah menciptakan tangan ada di diri kita. Allah menciptakan kaki juga ada dalam diri kita. Dan masih banyak anggota-anggota yang lainnya yang mana Allah ciptakan, yang mana Allah adakan di dalam diri kita. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perlu diketahui, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak sekali atau beberapa anggota-anggota badan yang ada dalam diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara anggota-anggota badan yang Allah ciptakan dalam diri kita menjadi raja dari anggota-anggota yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan anggota-anggota badan yang ada dalam diri kita, juga Allah menjadikan satu di antara anggota badan yang Allah adakan dalam diri kita, dan Allah jadikan anggota badan yang satu ini menjadi raja untuk anggota badan yang lainnya. Apakah raja atau anggota badan tersebut? Anggota badan yang Allah jadikan menjadi raja ialah hati yang Allah ciptakan dalam diri kita. Raja bagi anggota-anggota badan kita ialah hati atau jantung yang Allah adakan dalam diri kita. Maka ada sebuah perkataan salaf, perkataan sahabiyun jalil yang memberitahu kepada kita tentang bahwa yang namanya hati, yang namanya jantung yang ada dalam diri kita itu adalah raja buat anggota badan yang lainnya. Beliau mengatakan al-qalbu malikun wal a'da'u junuduhu. Jadi beliau mengatakan al-qalbu malikun. Jadi hati atau jantung kita ini adalah raja. Wal a'dha'u, adapun anggota-anggota badan yang lainnya, kaki, mata, telinga, mulut, tangan, mereka semua adalah junuduhu. Mereka semua adalah tentara-tentara dari hati. Fa idza qabal qalbu tabat junuduhu. Kalaulah hati itu baik, kalaulah raja itu baik, maka anggota badan yang lainnya, maka tentara-tentara hati itu juga akan menjadi baik. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perkataan salaf ini, perkataan dari sahabiyun jalil Abu Hurairah, bisa kita mengambil pelajaran bahwasannya kalau kita ingin mendapati anggota-anggota badan yang kita miliki menjadi anggota badan yang baik, menjadi tentara-tentara yang baik, maka yang paling utama kita harus apa? Menjadikan hati yang kita miliki, menjadikan jantung yang kita miliki menjadi jantung yang baik. Karena kalau jantung kita jantung yang baik,
Kalau raja yang ada dalam diri kita rajanya yang baik, maka raja ini akan mengatur, akan memerintahkan kepada anggota-anggota badannya, kepada para tentara-tentaranya untuk melakukan juga kebaikan. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya adanya hati dalam diri kita, tentang pentingnya baiknya hati yang ada dalam diri kita. Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jiwa, di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau daging itu baik, daging itu benar, saluhat jasadu kullu, maka semua badannya pun juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau jantung tadi segumpal, daging tadi itu rusak, jelek, fasadat jasadu kulluhu, maka anggota badan yang lain juga akan menjadi buruk. Rasul mengatakan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesuatu yang menjadi barometer kebaikan maupun keburukan buat anggota badan kita, ketahuilah dia adalah jantung. Maka yang kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis dan perkataan salaf yang telah kita baca tadi, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya hati yang baik, bahwa pentingnya menjadikan raja yang kita miliki menjadi raja yang baik. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan banyak di antara kita, banyak di antara saudara kita ini, mereka semua tidak memperdulikan dengan keadaan hati yang mereka miliki. Mereka semua tidak peduli jantung yang mereka miliki dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan sudah mati. Mereka semua sudah tidak peduli dengan apa? Dengan raja yang ada dalam diri kita. Maka mereka semua mudah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena hati yang ada dalam dirinya, jantung yang ada dalam dirinya memang jantung yang lagi dalam keadaan sakit. Atau bisa jadi jantung yang ada dalam dirinya memang sudah dalam keadaan mati atau sudah tidak hidup. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin yang memberitahu kepada kita semua bahwa aktsaru haula'il khalqi, kebanyakan dari makhluknya Allah, kebanyakan dari manusia, yaitu kita ini semua, yakhafuna mauta abadani. Mereka semua takut kalau mendapati jasadnya, mendapati badannya dalam keadaan mati. Jadi mereka semua takut. Sehingga apa yang terjadi? Kalau mendapati jasadnya dalam keadaan sakit, maka mereka semua berusaha keras, sekuat tenaga untuk mengobati jasad yang mereka miliki. Walaupun harus mengeluarkan ratusan juta, walaupun harus mengeluarkan semua yang mereka miliki, yang penting badannya dalam keadaan sehat, yang penting badannya tidaklah mati. Inilah realita. Kebanyakan yang kita temukan, saudara kita atau kita sendiri sudah tidak memperdulikan yang namanya hati. Mereka semua takut kalau badannya mati, tetapi wala yubaluna bimauti qulubi. Mereka semua tidak sadar dan tidak memperdulikan dengan kematian dari hati yang mereka miliki.
Padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya qalbun, yang namanya jantung, yang namanya hati adalah perkara yang paling penting yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena jantung kita adalah raja buat kita. Kalaulah anggota badan yang lainnya itu hanya semua tentara, hanya anak buah, maka yang namanya raja dengan anak buah atau tentara lebih utama yang namanya raja. Tetapi sangat disayangkan, banyak di antara kita semua, di antara saudara kita, mereka semua tidak memperdulikan keadaan raja yang ada dalam dirinya. Mereka semua tidak memperdulikan bagaimanakah hati-hatinya, bagaimanakah jantung-jantung yang ada dalam dirinya. Apakah lagi sehat, apakah lagi sakit, atau sudah mati, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita semua sadar. Inilah pentingnya kita semua harus tahu bahwa yang namanya hati adalah barometer kebaikan untuk anggota-anggota badan kita. Kalau memang kita semua ingin mendapati anggota badan yang kita miliki, anggota badan yang senang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota badan yang memang senang dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah hati yang kita miliki, jadikanlah jantung yang kita miliki menjadi jantung yang sehat, jantung yang benar, yang akan memerintahkan kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapati hati-hati kita yang kita miliki, atau Allah memberikan jantung-jantung yang ada dalam diri kita, jantung yang sehat yang akan memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita membahas dan mengkaji bersama-sama tentang pentingnya keberadaan hati yang ada di dalam diri kita, tentang pentingnya jantung yang mana menjadi raja untuk anggota-anggota badan yang kita miliki, maka kita pantasnya, seyogyanya kita semua menjadikan hati yang kita miliki ini menjadi hati yang selamat, hati yang sehat, yang mana akan memberikan kebaikan ke dalam diri kita ketika kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak memiliki hati yang selamat, maka mereka semua tidak akan mendapatkan kesenangan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam firman-Nya, pada suatu hari di
tidak akan bermanfaat malun wala banun, tidak akan memberikan manfaat malun harta wala banun dan juga anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan Allah, datangnya kepada Allah itu membawa biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Maka ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita hati yang selamat, yang mana hati yang selamat ini akan memberikan kebaikan ke dalam diri kita ketika kita semua kembali kepada Allah, dan nantinya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا هدايتك يا الله، اللهم ارزقنا هدايتك يا الله، اللهم ارزقنا هدايتك يا الله، ونجنا من عذابك، ونجنا من عذابك، ونجنا من عذابك، من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.